Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna, yang mengandung semua hal dalam kehidupan manusia, baik kehidupan dunia yang berupa tuntunan ibadah, pergaulan dalam keluarga dan masyarakat, cerita-cerita umat terdahulu, maupun kehidupan akhirat berupa hari kiamat, surga, neraka, dan lainnya. Dalam Al-Quran, banyak terdapat ayat-ayat yang menceritakan hal-hal yang samar dan abstrak. Manusia tidak mampu mencernanya jika hanya mengandalkan akalnya saja, sehingga seringkali ayat-ayat tersebut diperumpamakan dengan hal-hal yang konkret agar manusia mampu memahaminya. Untuk memahami itu semua, maka ulama tafsir menganggap perlu adanya ilmu yang menjelaskan tentang perumpamaan dalam Al-Quran agar manusia mampu mengambil pelajaran dengan perumpamaan tersebut. Karena itulah, penulis mencoba menjelaskan tentang ilmu tersebut, yaitu ilmu abstrak Al-Quran. Amsal adalah bentuk jamak dari matsal kata matsal, mitsi dan matsil, serupa dengan sabah, sib, dan sabih, baik lafal maupun maknanya. Amsal dalam sastra adalah penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain, demi tujuan yang sama, yaitu menyerupakan sesuatu dengan yang aslinya. Secara etimologi, kata amsal adalah bentuk jamak dari mit dan matsal yang berarti serupa atau sama, namun dapat juga diartikan sebagai contoh, teladan, peribahasa, atau cerita perumpamaan. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa pendapat. Menurut istilah ulama ahli adab, amsal adalah ucapan yang banyak menyamakan keadaan sesuatu yang diceritakan dengan sesuatu yang dituju. Menurut ulama ahli tafsir, amsal adalah penampakan-penampakan yang abstrak dalam ungkapan yang indah, singkat, dan menarik, yang mengena dalam jiwa, baik dalam bentuk tasbih maupun majas mursal. Unsur-unsur amsal Al-Quran, adapun unsur-unsurnya menurut balaghah adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah harus ada musabbah atau yang diserupakan, yaitu sesuatu yang akan diserupakan atau diumpamakan. Dan yang kedua ialah harus ada musabbah bih atau asal penyerupaan, yaitu sesuatu yang dijadikan sebagai tempat untuk menyerupakan. Dan yang ketiga ialah harus ada wajhu asabbah atau segi persamaan, yaitu arah persamaan antara kedua hal yang diserupakan tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir ialah harus ada adat atasbih atau kata yang digunakan untuk menyerupakan, misalnya huruf qaf. Contohnya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Wajhu sabah yang terdapat pada ayat ini adalah pertumbuhan yang berlipat-lipat. Tasbihnya adalah kata matsal, musabahnya adalah infak atau sedekah di jalan Allah, sedangkan musabah bihnya adalah benih. Macam-macam amsal Al-Quran. Yang pertama ialah amsal musarohah, adalah amsal yang di dalamnya dijelaskan dengan lafaz matsal, seperti yang terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 17, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma ata'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Artinya, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, maka setelah itu menerangi sekelilingnya,
Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Dan yang kedua ialah amsal kaminah, adalah amsal yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam kepadatan redaksinya dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Contohnya yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Artinya, mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 68. Ayat tersebut yang senada dengan suatu ungkapan sebaik-baik perkara yang tidak berlebihan, adil dan seimbang, yaitu seperti firman Allah di atas, yang artinya sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan di antara itu. Dan yang ketiga ialah amsal mursalah, adalah kalimat-kalimat yang bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai matsal. Contohnya pada Al-Quran surat Al-Mudatsir ayat 38 yang artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Sigot amsalul Quran. Sigot amsalul Quran terdiri dari beberapa bentuk antara lain: 1. Zingkot tasbih asy-syarih atau tasbih yang jelas, yaitu bentuk perumpamaan yang jelas di mana di dalamnya terungkap kata-kata mursal perumpamaan. Contohnya seperti ayat 24 surat Yunus, innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i. Artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Dalam ayat tersebut jelas tanpa adanya lafaz al-amsal yang berarti perumpamaan. 2. Zikat tasbih ad-dimni, tasbih yang terselubung, yaitu bentuk perumpamaan yang tersembunyi di dalam perumpamaan itu tidak terdapat kata an-amsal, tetapi perumpamaan itu diketahui dari segi artinya. Contoh surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni innal ba'daz zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang-orang, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang.
Dalam ayat tersebut tidak terdapat kata-kata al-amsal, perumpamaan, tetapi arti itu jelas menerangkan perumpamaan, yaitu mengumpamakan mengunjing orang lain yang disamakan dengan makan daging bangkai saudaranya sendiri. Yang ketiga, siqat majaz mursal, yaitu siqat dengan bentuk perumpamaan yang bebas dan tidak terikat dengan asal ceritanya. Contohnya seperti dalam ayat 73 surat Al-Hajj, ya ayyuhan nas duriba masalul fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubahum muzzubabu syai'an la yastanqizuhu minhu dha'ufat talibu wal matlub. Artinya, hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kalian seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat-lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahnya yang menyembah dan amat lemah yang disembah. Keempat, siqat majaz murakkab, yaitu siqat dengan bentuk perumpamaan ganda yang segi persamaannya diambil dari dua hal yang berkaitan, di mana kaitannya adalah perserupamaan yang telah biasa digunakan dalam ucapan sehari-hari yang perserupamaan yang telah biasa digunakan dalam ucapan sehari-hari yang berasal dari isti'arah tamsiliyah. Contohnya seperti melihat orang yang ragu-ragu akan pergi atau tidak, maka diucapkan, saya lihat kamu itu maju mundur saja. Dalam Al-Quran contohnya seperti dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5. Masalul ladzi nahummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil khimar yahmilu asfaral bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillahi wallahu la yahdil qaumiz zalimin. Artinya, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Di sini keadaan keledai yang tidak bisa manfaatkan buku dengan baik, padahal dia yang membawa buku yang tebal-tebal itu. Yang kelima, siqat al-isti'arah dengan bentuk perumpamaan sampiran. Bentuk ini hampir sama dengan majaz murakkab, karena memang merupakan asalnya. Contohnya seperti sebelum memanah harus dipenuhi tempat anak panahnya. Contohnya dalam Al-Quran seperti dalam ayat 24 surah Yunus,
Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'amu hatta idza akhazatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan ka'an lam tauna bi amsi kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan laksana tanam-tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kepada orang-orang berfikir. Kegunaan amsal Al-Quran: 1. Mengungkapkan pengertian yang abstrak dengan bentuk yang konkret yang dapat ditangkap dengan indera manusia. Yang kedua, dapat mengumpulkan makna yang indah, menarik dalam ungkapan yang singkat dan dapat. Yang ketiga, mendorong giat beramal, melakukan hal-hal yang menarik dalam Al-Quran. Yang keempat, menghindarkan dari perbuatan tercela. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada setiap budaya dan juga bagi nalar para cendekiawan untuk menafsirkan dan mengaktualisasikan diri dalam wadah nilai-nilai universalnya. Kesimpulan, amsal adalah penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain demi tujuan yang sama. Unsur-unsur amsal Al-Quran diantaranya adalah musabbah, musabbah bih, wajul musabbah, dan alat tasbih. Sedangkan amsal di dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 macam, yaitu amsal musarrarah, amsal kaminah, amsal musalah. Sikat amsalil Quran terdiri dari beberapa bentuk, antara lain sikat tasbih as-sarri, sikat tasbih ad-dimni, sikat majas mursal, sikat majas murakkab, sikat istiarah. Sementara kegunaan amsal Al-Quran adalah pengungkapan pengertian yang abstrak dengan bentuk yang konkret yang dapat ditangkap dengan indera manusia, dapat mengumpulkan makna yang indah, menarik dalam ungkapan yang singkat dan padat, mendorong giat beramal, menghindarkan dari perbuatan tercela, memberikan kesempatan kepada setiap budaya, dan juga bagi nalar para cendekiawan untuk menafsirkan dan mengaktualisasikan diri dalam wadah nilai-nilai universalnya.